Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 proyek fisika umum dengan judul akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul pengukuran dan ketidakpastian. Anggota kelompoknya yaitu Fatima Azahra dengan 22035070. Saya sendiri Rofikah Lubis dengan NIM 22035037. Dan yang terakhir Laras Aprina Martin dengan NIM 22035125. Selanjutnya yaitu tujuan dari praktikum. Satu, mampu menggunakan beberapa alat ukur dasar. Yang kedua, mampu menentukan ketidakpastian dari pengukuran tunggal dan berulang. Yang ketiga, mengerti angka berarti. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu mistar, yang kedua jangka sorong, yang ketiga mikrometer sekrup, yang keempat neraca Auhaus, yang kelima stopwatch. Yang bahannya ada dua, yang pertama yaitu tabung reaksi, yang kedua plat aluminium atau karton. Selanjutnya teori dasar yang akan dibacakan oleh Laras Aprina Martin. Kepada Laras dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun landasan teori yang kami pakai, yang pertama yaitu pendahuluan. Definisi dari pengukuran adalah kegiatan membandingkan ukuran fisik suatu benda atau gejala dengan satuannya menggunakan alat ukur. Setiap pengukuran selalu diikuti oleh ketidakpastian atau error. Penyebabnya antara lain adalah adanya nilai skala terkecil yang dikenal dengan NST, alat ukur. Kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan pegas, adanya gesekan, kesalahan paralak, fluktuasi parameter pengukuran, kondisi lingkungan tempat melakukan pengukuran, serta keterampilan pengamat. Selanjutnya, ketidakpastian pengukuran mempengaruhi nilai sebenarnya dari suatu besaran yang diukur. Maka, kecil ketidakpastian, makin teliti pengukuran yang dilakukan, yang berarti makin mendekati nilai sebenarnya nilai besaran yang diukur. Yang kedua yaitu nilai skala terkecil dan nonius. Setiap alat ukur memiliki suatu nilai skala yang tidak bisa dibagi lagi. Nilai skala ini dinamakan nilai skala terkecil atau NST dari alat ukur itu. Ketelitian pengukuran yang kita lakukan tergantung pada NST ini. Untuk membantu pengukuran yang lebih teliti pada beberapa alat ukur seperti jangka sorong dan mikrometer sekrup dilengkapi dengan skala nonius. Umumnya terdapat pembagian skala utama dengan skala nonius. Akibatnya, garis skala titik nol dan titik maksimum skala nonius berimpit dengan skala utama. Selanjutnya, cara membaca hasil pengukuran pada alat ukur yang memiliki skala nonius adalah sebagai berikut. Misalnya, pembagian skala utama dan skala nonius dari alat ukur adalah skala utama atau disimbolkan dengan SU besar, dan skala nonius yang disimbolkan dengan SN besar. Dan posisi skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah NI. Hasil pembacaan pengukuran ini dicari dengan rumus berikut ini, yaitu hasil pembacaan SU dengan satuan milimeter ditambah garis K NST milimeter, atau hasil pembacaan SU mm ditambah N1 per SN. Next. Next. Selanjutnya, yang ketiga yaitu alat ukur dasar. Alat ukur dasar yang akan dipelajari dalam penuntun ini adalah jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca teknis, penggaris, busur derajat, dan stopwatch. Yang pertama yaitu mistar. Mistar merupakan alat ukur panjang untuk mengukur panjang kertas AVS. Mistar hanya memiliki skala utama. Mistar ada yang memiliki batas ukur 30 cm, 100 cm seperti mistar plastik dan mistar logam, dan 300 cm seperti mistar gulung. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur besaran fisik panjang yang memiliki skala utama dan skala nonius. Gambar jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang tabung reaksi, diameter luar dan diameter luar tabung reaksi. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup juga memiliki skala utama dan skala nonius. Mikrometer sekrup biasanya digunakan untuk mengukur tebal dari benda yang tipis seperti tebal kertas, tebal karton, dan lainnya. Selanjutnya ada neraca teknis. Neraca teknis merupakan alat ukur massa. Neraca teknis yang digunakan dalam penuntun ini adalah neraca khas tipe 320 gram atau 3610 gram. Next.
Yang kelima yaitu stopwatch. Stopwatch merupakan alat ukur waktu, lebih tepatnya selang waktu antara dua kejadian atau peristiwa fisik yang diamati. Stopwatch dapat diaktifkan dan dinonaktifkan. Ketika memulai sesuatu pengukuran, stopwatch diaktifkan dan setelah pengukuran selesai, stopwatch dinonaktifkan. Waktu yang ditunjukkan stopwatch merupakan selang waktu dari pengukuran kita. Yang keempat yaitu ketidakpastian pengukuran, di mana terbagi dua, yaitu yang pertama pengukuran tunggal. Yang apabila pengukuran dilakukan sekali saja atau tunggal, pengukuran dilaporkan dengan cara yaitu X besar sama dengan X kecil ditambah delta X lalu satuan. Dengan keterangan X besar yaitu besaran fisik yang diukur, misalnya panjang, waktu masa, dan besaran fisik. X kecil yaitu angka yang dibaca pada alat ukur. Sedangkan delta X merupakan ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian mutlak KM pada pengukuran tunggal adalah delta X setengah dari NST. Next. Selanjutnya pengukuran berulang. Pengukuran berulang akan menghasilkan sekumpulan data. Oleh sebab itu, hasil pengukuran berulang dilaporkan dengan cara sebagai berikut, di mana X sama dengan X kecil ditambah delta X, lalu satuan. Dengan X kecil, X besar yaitu rata-rata dari kumpulan data, delta X ketidakpastian pengukuran. Rata-rata dari kumpulan data dicari dengan cara X sama dengan jumlah semua data atau banyak data. X kecil jadi sigma I dikali XI per N. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu angka berarti. Angka berarti yang disimbolkan dengan AB menunjukkan jumlah digit angka yang akan dilaporkan pada hasil akhir pengukuran. Angka berarti berkaitan dengan kesalahan relatif yang dikenal dengan KR. Aturan praktis yang menghubungkan antara KR dan AB adalah AB sama dengan 1 kurang log 1 min log KR. Nilai AB dibulatkan sesuai dengan aturan pembulatan. Selanjutnya data dan pengolahan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya data dan pengolahan data akan dibacakan oleh Fatima Zahra. Kepada Fatima Zahra dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang untuk tabel pertama yaitu nilai NST dari beberapa alat ukur. Yang pertama, MISTAR, nilai NST-nya yaitu sebesar 0,1 cm. Yang kedua, jangka sorong, NST-nya 0,01 mm. Yang ketiga, mikrometer sekrup, NST-nya 0,01 mm. Yang keempat, neraca Ohaus, NST-nya 0,1 gram. Yang kelima, stopwatch, yaitu terdapat stopwatch analog dan stopwatch digital. Untuk stopwatch analog 60 sekon, NST-nya yaitu 0,2 sekon, dan analog yang 30 sekon, NST-nya 0,1 sekon. Untuk stopwatch digital sendiri yaitu NST-nya 0,01 sekon. Untuk tabel kedua yaitu pengukuran tunggal. Yang pertama yaitu yang diukur adalah panjang kotak jangka sorong dengan menggunakan alat ukur MISTAR. Sehingga MISTAR ini memiliki NST sebesar 0,1 cm. Dari pengukuran yang kami dapatkan yaitu sebesar nilainya 26 plus minus 0,05 cm. Jumlah angka penting dari hasil pengukuran kami yaitu 2 angka penting dan ketidakpastian mutlaknya 0,05 cm. Dan persen KR-nya yaitu 0,19%. Untuk yang kedua, objek yang kami ukur adalah diameter dalam tabung reaksi. Untuk alat ukurnya menggunakan jangka sorong dengan NST 0,01 mm. Hasil pengukuran yang didapatkan adalah 14,05 mm plus minus 0,005 mm. Jumlah angka penting dari hasil pengukuran yaitu sebanyak 4 angka penting. Ketidakpastian mutlaknya yaitu 0,005 mm dan persen KR-nya 0,03%. Untuk yang ketiga, objek yang akan diukur yaitu diameter luar tabung reaksi dengan menggunakan alat ukur jangka sorong.
menggunakan NST 0,01 mm. Hasil pengukuran yang kami dapatkan yaitu sebesar 17,50 mm plus minus 0,005 mm. Jumlah angka penting dari hasil pengukuran yang kami dapatkan adalah sebesar 4 angka penting. Dan ketidakpastian mutlaknya yaitu 0,005 mm. Dan persen KR-nya 0,02%. Untuk objek yang keempat yaitu kedalaman tabung reaksi dengan menggunakan alat ukur jangka sorong dan NST-nya 0,01 mm. Untuk hasil pengukurannya yaitu sebesar 99,75 mm plus minus 0,005 mm. Jumlah angka pentingnya yaitu sebesar 4 angka penting. Ketidakpastian mutlaknya yaitu 0,005 mm dan persen KR-nya yaitu 0,005 mm. Untuk objek yang terakhir yaitu tebal plat aluminium yang diukur menggunakan mikrometer sekrup. NST mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm. Hasil pengukuran yang kami dapatkan yaitu sebesar 1,81 mm plus minus 0,005 mm. Jumlah angka penting dari hasil pengukuran yaitu 3 angka penting dan ketidakpastian mutlaknya 0,005 mm. Sedangkan persen KR-nya 0,27%. Selanjutnya untuk tabel ketiga yaitu pengukuran berulang sebanyak 5 kali. Yang pertama yaitu data pertama untuk panjang kotak jangka sorong sampai ke data kelima kami dapatkan nilai sebesar 26 cm. Sehingga rata-ratanya jika dijumlahkan dan dibagi 5 mendapatkan hasil 130 cm. Yang objek yang kedua yaitu diameter dalam tabung reaksi. Untuk percobaan pertama kami mendapatkan 14,05 mm, percobaan kedua 13,70 mm, percobaan ketiga 13,20 mm, percobaan keempat 14,15 mm, percobaan kelima 14,10 mm. Dan rata-rata dari hasil dari diameter dalam tabung reaksi adalah sebesar 69,20 mm. Untuk objek selanjutnya yaitu diameter luar tabung reaksi. Untuk percobaan pertama kami mendapatkan nilai sebesar 17,50 mm, percobaan kedua 16,70 mm, percobaan ketiga 17,55 mm, percobaan keempat 17,65 mm, dan percobaan kelima yaitu 17,50 mm. Dan rata-rata hasil dari pengukuran diameter luar tabung reaksi adalah sebesar 86,90 mm. Untuk tabel keempat yaitu pengukuran berulang sebanyak 10 kali. Objek yang diukur yaitu kedalaman tabung reaksi dan tebal plat aluminium. Untuk kedalaman tabung reaksi pada percobaan pertama didapatkan hasil 99,75 mm, percobaan kedua 99,40 mm, percobaan ketiga 99,10 mm, percobaan keempat 99,25 mm, percobaan kelima 99,25 mm, percobaan keenam 99,25 mm, percobaan ketujuh 99,60 mm, percobaan ke-8 99,15 mm, percobaan ke-9 99,25 mm, percobaan 10 99,15 mm. Rata-rata dari hasil pengukurannya yaitu 993,15 mm. Untuk objek tebal plat aluminium pada percobaan pertama didapatkan 1,81 mm, percobaan kedua 1,77 mm, percobaan ketiga 1,86 mm, percobaan keempat 2,01 mm, percobaan kelima 2 mm, percobaan keenam 2,03 mm, percobaan ketujuh 1,45 mm, percobaan ke-8 1,89 mm,
percobaan ke-9 1,41 mm, percobaan ke-10 1,45 mm. Dan rata-rata dari hasil pengukuran tabat plat aluminium yaitu sebesar 17,68 mm. Selanjutnya untuk pengolahan datanya, untuk tabel pertama yaitu NST dari beberapa alat ukur. Untuk data pertama yaitu alat ukur mistar. Alat mistar itu memiliki skala utamanya 1 cm dan skala non-newsnya 10 cm. Sehingga NST-nya yaitu skala utama dibagi dengan skala non-news didapatkan hasil 0,1 cm. Untuk data kedua yaitu jangka sorong. Skala utama dari jangka sorong yaitu 1 mm dan skala non-newsnya 100 mm. Sehingga NST-nya skala utama dibagi skala non-news, yaitu didapatkan sebesar 0,01 mm. Untuk data ketiga, alat ukurnya jangka sorong, skala utamanya 0,5 mm, skala non-newsnya 50 mm. Sehingga NST-nya yaitu skala utama dibagi skala non-news didapatkan hasil 0,01 mm. Untuk data keempat yaitu alat ukurnya mikrometer sekrup, skala utamanya 1 gram, skala non-newsnya 10 gram, sehingga NST-nya 0,1 gram. Untuk data kelima, alat ukurnya stopwatch analog 60 sekon, skala utama dari stopwatch ini yaitu 5 sekon, skala non-newsnya 25 sekon. Untuk NST-nya yaitu skala utama dibagi skala non-news, yaitu didapatkan 0,2 sekon. Untuk data ke-6 yaitu alat ukur stopwatch 30 sekon. Alat ukurnya stopwatch ini memiliki skala utamanya 1 sekon dan skala non-newsnya 10 sekon. Sehingga NST yang didapatkan yaitu sebesar 0,01 sekon. Untuk data ke-7 yaitu alat ukur stopwatch digital. Skala utamanya 1 sekon, skala non-newsnya 100 sekon. Dan NST yang didapatkan sebesar 0,01 sekon. Untuk tabel kedua yaitu pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal untuk panjang jangka sorong. Alat ukurnya menggunakan mistar. Sehingga NST-nya adalah SU dibagi SN sebesar 0,1 cm. Hasil dari pengukuran yang kami dapatkan yaitu 26 cm dengan jumlah angka pentingnya 2 angka penting. Untuk mencari delta X-nya yaitu setengah dari NST yaitu setengah dari 0,1 cm yaitu 0,05 cm. Untuk persen KR-nya sendiri yaitu delta X per hasil pengukuran dikali 100% yaitu 0,05 dibagi 26 dikali 100%, didapatkan hasil 0,19%. Untuk pelaporannya sendiri yaitu X plus minus delta X per dalam kurung satuan, yaitu 26 cm plus minus 0,05 cm. Untuk tabel ketiga yaitu pengukuran berulang sebanyak 5 kali, yaitu kolom panjang kotak jangka sorong. Dengan X-nya yaitu jumlah data per banyak data. Jumlah datanya yaitu 26 ditambah 26, 20, ditambah 26, ditambah 26, ditambah 26, dibagi 5, sehingga didapatkan hasil 26 cm. Untuk delta X-nya sendiri yaitu rentang data per banyak data, yaitu 26 dikurang 26 dibagi 5, sehingga didapatkan 0 cm. Untuk nilai X-nya sendiri yaitu X plus minus delta X satuan, yaitu 26 cm plus minus 0 cm. Untuk persen KR-nya yaitu delta X per X dikali 100%, sama dengan 0 per 26 dikali 100%, yaitu 0%. Sehingga untuk pelaporannya X plus minus persen KR yaitu 26 cm plus minus 0%. Untuk tabel keempat yaitu pengukuran berulang sebanyak 10 kali, yaitu kami menghitung kedalaman tabung reaksi.
Yang pertama dicari yaitu delta X, rumusnya 1 per N. N itu adalah jumlah data. Akar dari N sigma XN kuadrat kurang sigma XI kuadrat dibagi N dikurang 1. Karena jumlah datanya 10, berarti 1 per 10, akar dari 10 dikali jumlah XN kuadratnya itu 993,15 dikuadratkan dikurang sigma XI-nya yaitu 99,75 kuadrat dibagi 10 kurang 1. Dari hasil pengolahannya didapatkan hasil 104,63 mm. Untuk nilai X kecil yaitu jumlah data per banyak data. Jumlah datanya yaitu 993,15 mm, banyak datanya yaitu 10, sehingga dapatkan hasil 99,315 mm. Untuk nilai X-nya yaitu X plus minus delta X satuan, yaitu 99,315 mm plus minus 104,63 mm. Untuk persen KR-nya yaitu delta X per X dikali 100%, sehingga didapatkan hasil 105,3%. Untuk pelaporannya, X sama dengan X plus minus persen KR. Nilai X tadi kita dapatkan yaitu 99,315 mm plus minus persen KR-nya yaitu 105,3%. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fatimah Zahra. Selanjutnya, untuk analisis dan pembahasan akan dibacakan oleh Laras Aprina Martin. Kepada Laras dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun analisis dan pembahasannya, pada praktikum kali ini akan membahas tentang pengukuran dan ketidakpastian. Di sini dilakukan dapat mengetahui bagaimana cara penggunaan jangka sorong, diameter sekrup, mikrometer sekrup, dan hal alat lainnya seperti mistar, jangka sorong, stopwatch. Stopwatch sendiri ada dua, yaitu stopwatch analog dan digital. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan beberapa alat ukur dasar, serta dapat menentukan ketidakpastian dari pengukuran tunggal dan berulang. Dan yang ketiga, tujuannya itu adalah mengerti angka mengerti. Pada tabel 1 yang kami cari yaitu pertama NST beberapa alat ukur. Yang pertama yaitu mistar, di mana NST-nya itu sebanyak 0,1 cm, kemudian jangka sorong yaitu 0,01 mm, mikrometer sekrup yaitu 0,01 mm, Racau khas yaitu 0,1 gram, stopwatch analog 30 detik yaitu 0,1 sekon, stopwatch 60 detik yaitu sebanyak 0,2 sekon, dan stopwatch digital yaitu 0,01 sekon. Pada tabel kedua yaitu ada mencari 5 data. Yang pertama yaitu yaitu satu panjang kotak sorong di pelaporannya itu sama dengan pelaporannya sama dengan A kecil plus minus delta X, dengan X sama dengan 26 cm plus minus 0,05 cm. Yang kedua yaitu diameter dalam tabung dengan pelaporannya 14,05 mm plus minus 0,05 mm. Untuk data yang ketiga yaitu diameter luar tabung dengan pelaporan 17,50 mm plus minus 0,05 mm. Untuk kedalaman tabung reaksi dengan pelaporan 99,75 mm plus minus 0,05 mm. Untuk tabel yang kelima yaitu tabel tebal plat aluminium dengan pelaporan sama dengan 1,18 mm plus minus 0,05 mm. Next. Pada tabel 3 ada mencari sebanyak 3 kolom. Kolom yang pertama yaitu mencari panjang kotak jangka sorong, di mana yaitu hasil pelaporannya X sama dengan A plus minus KR kali 100%, dengan X 26 cm di plus minus 0%. Kolom kedua yaitu diameter dalam tabung reaksi dengan hasil pelaporannya yaitu 13,84 mm plus minus 1,3%. Dan kolom yang terakhir yaitu ketiga diameter luar tabung reaksi dengan pelaporan X sama dengan 1,768 mm plus minus 1%. Pada tabel keempat ada dua kolom. Yang pertama yaitu kolom 1 dengan kedalaman tabung reaksi ada 10 data. Data yang pertama sampai data ke-10 hasilnya sama dengan pelaporan X sama dengan
A kecil plus minus KR dikali 100% dengan X sama dengan 99,315 mm plus minus 1%. Selanjutnya untuk kolom kedua yaitu plat aluminium ini juga ada 10 data dengan hasil data ke-1 sampai data ke-10 sama hasil pelaporannya, di mana hasil pelaporannya juga sama yaitu X sama dengan A kecil plus minus KR dikali 100% dengan X 1,768 mm plus minus 105,3%. Pada praktikum ini, kemungkinan ada beberapa kesalahan dalam pengolahan data atau pengukuran ketidakpastian yang didapatkan. Karena ada beberapa faktor, yaitu yang pertama adanya kesalahan kalibrasi, adanya kesalahan titik nol, adanya nilai skala terkecil atau NST, adanya pegas, adanya gesekan paralaks, adanya fluktuasi parameter, dan kondisi lingkungan tempat melakukan pengukuran, serta keterampilan pengamatan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Laras. Selanjutnya itu kesimpulan akan saya bacakan sendiri. Yang pertama yaitu kita ambil dari tujuan untuk dapat menyimpulkan proyek ini. Yang pertama, dalam kegiatan pengukuran terdapat angka atau nilai kecepatan dari hasil pengukuran dengan dasar setengah dari nilai skala terkecil atau NST alat ukurnya. Yang kedua, dalam melakukan pengukuran, alat ukur yang digunakan sangat berpengaruh dengan hasil perhitungannya. Dan yang ketiga itu, dalam kegiatan pengukuran, semakin kecil skala alat ukur yang digunakan, maka semakin akurat nilai yang didapatkan, dan semakin kecil angka pemindahannya. Sebaliknya, semakin besar skala alat ukur yang digunakan, dengan ketelitian dari alat ukur tersebut semakin kecil dan nilainya pun meningkat semakin besar. Terima kasih. Sekian hasil proyek kami. Bagi teman-teman yang menonton video presentasi kami ini, mohon subscribe and like-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman-teman semua. Terima kasih.